Leonardus Jonathan Christie yang lahir tanggal 15 September tahun 1997 adalah pemain bulu tangkis tunggal putra asal Indonesia. Dia berasal dari PB Tangkas Spex Jakarta. Ia mulai terkenal setelah memenangkan medali emas pada partai tunggal putra pada Pesta Olahraga Asia tahun 2018. Menjadi juara pada berbagai turnamen bergengsi dan mampu mengharumkan nama bangsa merupakan impian banyak orang. Sayangnya tidak semua orang punya kemauan dan tekad yang kuat untuk meraihnya. Hal itu tidak berlaku bagi Jonathan Christie atau yang biasa disapa Jojo. Pemain bulu tangkis andalan Indonesia ini sudah berhasil membanggakan Indonesia lewat gelar juara yang diperoleh baik di nomor perorangan maupun beregu. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu awalnya mulai bermain bulu tangkis atas arahan dari ayahnya. Jojo kecil saat itu bahkan lebih suka berenang daripada memegang raket. Namun sang ayah Andreas Adisiwa tidak ingin kulit anaknya menggelap jika harus berolahraga di luar ruangan. Sejak itulah Jojo mulai bermain bulu tangkis sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sejak kecil Jojo telah diperkenalkan dengan olahraga bulu tangkis oleh ayahnya. Pada usia 6 tahun ia memulai permainan bulu tangkis. Sebelumnya dia juga diajarkan beberapa olahraga lain seperti basket dan sepak bola, namun ayahnya mengarahkan Jojo untuk fokus pada bulu tangkis. Pada tahun 2008 saat Jojo baru berusia 11 tahun ia berhasil memenangkan 7 trofi pada kompetisi tingkat DKI, nasional dan internasional. Prestasi menonjolnya termasuk memperoleh medali emas pada Olimpiade Pelajar Sekolah Dasar Tingkat Asia Tenggara yang diadakan di Jakarta pada tahun 2008. Berkat pencapaian cemerlang Jonathan namanya semakin dikenal dan mengharumkan nama Indonesia. Sebagai penghargaan atas prestasinya tersebut Jonathan Christie dianugerahi penghargaan Satya Lencana oleh Presiden RI kelima Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Meskipun telah meraih sejumlah penghargaan Jonathan tetap berlatih tanpa henti. Dengan cita-cita untuk mencapai prestasi sebagaimana idola dunia bulu tangkisnya Lindan. Tahun demi tahun dia terus meraih kemenangan termasuk gelar juara junior Asia U15 di Ichiba, Jepang pada tahun 2010. Pada bulan Juli tahun 2013 di usia 15 tahun Jonathan memenangkan gelar internasional senior pertamanya dalam turnamen Indonesia International Challenge dengan mengalahkan Alam Syah Yunus. Lalu pada tahun 2014 dalam turnamen Indonesia International Challenge dia berhasil mencapai final, tetapi kalah dalam pertandingan 5 set dari pemain veteran Korea Selatan Lee Hyun-il. Selama tahun 2013 dan 2014 Jonathan bersama Anthony Sinisuka Ginting dan Ihsan Maulana Mustafa menjadi pilar utama Indonesia di kejuaraan dunia junior BWF dan kejuaraan Asia junior BWF. Namun selama keikutsertaannya dalam kejuaraan tersebut Jonathan selalu tersingkir di perempat final pada kompetisi perorangan. Pada tahun 2015 Jonathan semakin aktif berpartisipasi dalam turnamen senior di level yang lebih tinggi seperti Grand Prix Gold, Super Series dan Super Series Premier. Dia juga menjadi salah satu andalan tim Indonesia pada Sudirman Cup tahun 2015, SEA Games tahun 2015, Thomas Cup tahun 2016. Sudirman Cup tahun 2017 dan SEA Games tahun 2017. Pada Indonesia Open Super Series Premier 2015, Jonathan berhasil mengalahkan pemain veteran Korea Lee Hyun-il pada babak kedua, meskipun ia tersisih di perempat final. Setahun kemudian dia mencatatkan kemenangan yang mengesankan dengan mengalahkan salah satu pemain terbaik sepanjang masa Lindan dalam turnamen Indonesia Open Super Series Premier tahun 2016. Pada SEA Games tahun 2017 Jonathan meraih medali emas tunggal putra setelah mengalahkan Hosit Pet Pradap. Dalam turnamen Korea Open Super Series tahun 2017 dia dan rekannya Anthony Sinisuka Ginting berhasil menciptakan pertandingan final antara dua pemain Indonesia, meskipun Jonathan akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya dalam rubber set. Di tahun 2021 setelah penantian selama 19 tahun tim Thomas Indonesia pun sukses membawa pulang Piala Thomas Cup ke tanah air. Raihan itu pun tidak lepas dari kontribusi besar Jonathan Christie yang menjadi penentu kemenangan pada pertandingan kontra Tiongkok kala itu. Jojo memastikan Indonesia menjadi juara Thomas Cup setelah unggul 3-0 atas tim Thomas Tiongkok.
Dengan kembali dilangsungkannya turnamen BWF, Jojo pun kembali mendulang juara pada kejuaraan Swiss Open tahun 2022. Hasil tersebut merupakan sebuah pencapaian luar biasa. Pasalnya 1 minggu sebelum turnamen tersebut, Jojo dinyatakan positif COVID yang menyebabkan kondisi tubuhnya tidak fit 100%. Sebenarnya ia juga berkesempatan menambah gelar juara pada gelaran Korea Open tahun 2022. Namun sayangnya ia dikalahkan pemain non-unggulan asal China Wang Hongyang. Itulah sedikit profil Jonathan Christie.